Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembahasan nahwiyah pada sore hari ini. Pada pertemuan yang kedua sudah disampaikan tentang jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Nah, pada pertemuan yang ketiga sore hari ini saya akan memperbanyak contoh-contoh tentang jumlah fi'liyah. Baik yang saya ambilkan nanti dari Al-Quran ataupun dari contoh-contoh buatan sendiri, ya, supaya kita lebih bisa memahami tentang struktur kalimat di dalam bahasa Arab, baik yang menyangkut kepada predikat, subjek maupun objek. Nah, untuk jumlah fi'liyah itu sendiri sudah saya sampaikan di pertemuan kedua. Hanya pada sore hari ini saya hanya akan memperjelas supaya yang mengikuti siaran ini lebih cepat memahami dan juga ingat apa itu jumlah fi'liyah. Nah, tentu para pemirsa sekalian, jumlah fi'liyah setidaknya sudah ada gambaran, yaitu bahwa jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang diawali oleh fi'il, baik fi'il madhi, mudhari maupun fi'il amr. Ada juga fi'il nahi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kepada jumlah fi'liyah madhi, mudhari, amr dan juga nahi. Maka pada kesempatan sore hari ini silakan disimak tentang contoh-contoh. Yang pertama akan saya ambilkan dari Al-Qur'an. Saya akan tulis yang besar di sini ya, biar kelihatan tulisannya. Contoh dari Al-Qur'an. Misalnya kita ambil contoh surat Al-Baqarah ya. Di dalam surat Al-Baqarah itu ada kalimat khotama. Khotama Allahu, khotamallahu ala qulubihim. Nah, khotamallahu ala qulubihim. Nah, juga wa ala sam'ihim. Sam'ihim. Nah, sampai sini aja. Jadi kelengkapan ayatnya itu adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim Kisawatu walahum azabun adim. Nah, kenapa ini disebut jumlah fi'liyah? Karena diawali oleh fi'il, yaitu fi'il madhi. Jadi khatamallahu, Allah telah mengunci mati, ya. Jadi Allah telah mengunci mati ala qulubihim, kepada hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan kepada pendengaran mereka, wa ala absorihim, dan kepada penglihatan mereka, gisawatu walahum azabun adim. Jadi ditutup rapat sampai tidak bisa mendengar, makanya walahum azabun adim. Nah, bagi mereka siksa yang amat besar. Nah, ini siapa? Diperuntukkan oleh siapa? Yaitu oleh orang-orang yang tidak menggunakan matanya, yang tidak menggunakan hatinya, yang tidak menggunakan pendengarannya, penglihatannya untuk memperhatikan ayat-ayat Allah, ya, ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, itu makanya ditutup rapat. Jadi dibuat oleh Allah menjadi budek. Nah, maksudnya apa? Maksudnya petunjuk itu tidak bisa masuk ke dalam dada mereka walaupun mereka membaca. Nah, ini adalah perumpamaan orang-orang yang tidak bisa menerima hidayah dari Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, itu salah satu contoh jumlah fi'liyah. Jadi karena ini menjelaskan tentang jumlah fi'liyah, maka penekanannya adalah kalimat yang pertama nih, kalimat yang pertama.
Jadi diawali oleh fiil, yaitu fiil madi. Nah, mana predikatnya? Predikatnya itu adalah khotama. Ini predikat, kata kerja, ya, sebagai kata kerja. Nah, subjeknya siapa? Subjeknya Allah. Ini subjek. Nah, ini subjek, ini predikat. Jadi Allah mengunci mati ala qulubihim. Nah, ini objeknya itu dari jumlah jar majrur dalam menempati kedudukan nasab maf'ul bih. Nanti kedepannya akan ada pembahasan lebih lanjut. Nah, sekarang fokus saja kepada contoh jumlah fi'liyah dari Al-Quran, yaitu diawali oleh fi'il. Fi'ilnya adalah predikat atau kata kerja. Kemudian Allahnya itu adalah subjek, ya, sebagai subjek, sebagai pelaku. Jadi yang menutup pendengaran, yang menutup hati pendengaran, kemudian penglihatan kepada orang-orang yang tidak bisa menerima hidayah. Itu. Khatamallahu ala qulubihim. Nah, ini kalau dibahas tafsirnya nanti banyak tafsirnya, tapi fokusnya bukan pada pembahasan tafsir. Jadi fokusnya pada pembahasan contoh jumlah fi'liyah. Baik, saya hapus ya. Nah, ini nempel. Wush, sakti. Kemudian kalau misalkan contoh buat sendiri masih pakai fi'il madi ya. Masih pakai fi'il madi. Misalnya akala. Nah, ini saya perbesar tulisannya biar kelihatan. Akala Muhammadun. Nah, Muhammadun. Nah, ini sudah Muhammad makan, ya. Muhammad makan. Kemudian yang dicari yang dimakan. Yang dimakan misalnya ruza. Jadi Muhammad makan nasi. Nah, maka ini jumlah fi'liyah sebab diawali oleh fi'il. Nah, ini sebagai apa? Ini sebagai predikat. Ini sebagai apa? Ini sebagai subjek atau pelaku perbuatan atau pelaku pekerjaan. Dalam bahasa Arab itu suka disebut apa? Suka disebut fa'il, ya. Fa'il. Nah, kalau ini disebut fi'il. Nah, ruza ini sebagai penderita, yaitu sebagai objek, sebagai penderita. Atau dalam bahasa Arab itu maf'ul bih. Nah, ini contoh. Jadi akala sebagai predikat, Muhammadun sebagai subjek, ruza sebagai objek, ya. Akala Muhammadun ruza. Jadi Muhammad makan nasi. Nah, makanya udah belum? Sudah. Kenapa sudah? Karena ini diawali oleh fi'il madi, yaitu kata kerja lampau, kata kerja atau KKBL, ya, KKBL, kata kerja bentuk lampau. Artinya lampau itu yang sudah dilakukan. Jadi Muhammad telah makan nasi. Ini maaf, jadi Muhammadnya bukan Nabi Muhammad ya, tetapi nama orang biasa. Di masyarakat kita kan banyak yang namanya Muhammad. Makanya saya tidak menyebut Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah nama contoh nama orang yang namanya Muhammad. Di sini juga boleh diganti dengan misalnya Lutfi. Nah,
atau lapip, bolehlah lapip, lapipun. Nah, akala lapipun ruza, lapip makan nasi. Nah itu. Nah ini contoh kalimat atau jumlah yang diawali oleh fiil. Nah fiilnya fiil mati itu. Kemudian contoh yang lain. Ini udah bisa dipahami ya, saya hapus. Nah, sekarang pakai fiil mudhari. Pakai fiil mudhari misalkan dari Quran, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Nah, di dalam Al-Qur'an ada kalimat yas'alu. Nah, saya gede tulisannya, yas'alunaka anil khamri, anil khamri wal maisiri, wal maisiri, wal maisiri. Yas'alunaka anil khamri wal maisiri. Nah ini jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il mudhari. Nah, diawali oleh fi'il mudhari. Nah ini ada subjek, ada predikat, ada objek. Yas'alu. Nah kata kerjanya apa? Dari kata kerjanya itu sa'ala kalau fi'il madinya. Jadi ini yas'alu. Jadi ada ini sebagai predikatnya adalah yas'alu. Kemudian subjeknya itu adalah mereka. Nah, subjeknya adalah mereka, subjek. Di sini makanya domirnya hum. Nah, hum itu artinya mereka. Jadi biar jelas ya. Yas'alu itu predikat dan subjek. Nah, subjeknya itu adalah hum, mereka. Kemudian objeknya siapa? Objeknya ini ka. Ka itu kamu, yaitu Nabi Muhammad. Jadi mereka bertanya. Jadi mereka bertanya kepadamu. Nah, kenapa diartikan mereka? Sebab fi'il mudhari itu ada awalan ya, kemudian ditambah dengan wau nun. Nah, ditambah dengan wau nun. Nah, ditambah dengan wau nun. Maka kalau ada ya akhiran wau nun, maka artinya itu adalah mereka. Nah, mereka. Nah, mereka itu siapa? Mereka itu adalah ini domirnya hum. Jadi sebagai subjek. Jadi mereka bertanya kepadamu, bertanya tentang apa? Bertanya tentang khamr dan juga judi. Jadi ayat ini menjelaskan tentang khamr dan judi. Nah, kalau dilanjutkan nanti beda lagi kalau pembahasan tafsir. Jadi yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu tentang apa? Yaitu tentang khamr dan judi. Jadi mereka itu di sini ditunjukkan oleh awalan ya, kemudian akhiran wau nun. Tapi kalau awalan ya ditambah akhiran u, itu artinya dia. Siapa domirnya? Domirnya itu adalah huwa. Huwa untuk laki-laki.
Insya Allah nanti paham. Nanti juga akan ada domir. Belajar macam-macam domir ya. Jadi kembali ke sini. Jadi yas'alunaka ini asal kata dari sa'ala. Asal katanya dari sa'ala. Nah, sa'ala. Fil madinya sa'ala. Fil mudhari'nya yas'alu. Sa'ala yas'alu. Tapi karena ini untuk jamak, maka yas'aluna. Maka artinya mereka, domirnya hum ya. Nah kalau ini misalnya yas'alu. Yas'alu. Jadi domirnya huwa ya, domirnya huwa. Kalau domirnya huma yas'alani ya, yas'alani. Domirnya huma. Sekarang fokusnya ke sini aja dulu. Jadi fokusnya adalah jumlah yang diawali oleh fiil. Yang pertama fiil madi, yang kedua fiil mudhari. Nah itu. Ini contoh dengan fiil mudhari. Saya hapus karena papan tulisnya kecil ya. Karena papan tulisnya kecil. Kemudian contoh jumlah fi'liyah dengan fi'il amr, misalnya nah saya tulis yang gede ya, nah hapus. Ila sabili rabbika. Ud'u sabili rabbika ya. Jadi ajaklah, serulah oleh kalian ke jalan Tuhanmu. Nah ini jumlah fi'liyah. Diawali oleh apa? Diawali oleh fi'il amr ya, diawali oleh fi'il amr. Ya, diawali oleh fi'il amr. Jadi ud'u ila sabili rabbika, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu, yaitu supaya manusia itu bertauhid. Jadi kembali bertauhid, jadi menyembah hanya kepada Allah. Maka kita diperintahkan untuk mengajak manusia kembali ke jalan Tuhanmu bagi yang belum mau kembali. Nah itu dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 120. An-Nahl ayat 125 ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah terus misalkan kita buat contoh sendiri, misalnya Qul katakan ila akhika. Nah, akhika. Katakan oleh kamu kepada saudaramu ya. Jadi katakan olehmu kepada saudaramu. Nah ini di sini ada anta. Nah, maka yang menjadi subjek adalah anta. Katakan olehmu kepada saudaramu. Jadi jar majrur ya. Nah itu contoh dengan fi'il amr, baik buat sendiri atau dalam Al-Qur'an.
Nah, contoh-contoh di dalam Al-Quran itu sangat banyak yang menggunakan fi'il amr, juga fi'il madi, fi'il mudhari. Hanya kalau di Al-Quran itu rata-rata diawali oleh huruf, kalau tidak wa, fa, ya, rata-rata diawali oleh ini. Fa'u, misalnya wala tangkihul musyrikah. Nah, ini fi'il nahyi ya, wala tang diwala tangkihul walatang kihul musyrikati walatang kihul musyrikati hatta yu'mina, hatta yu'mina. Ini fi'il nahyi namanya. Tapi dari latangkihu, bukan dari waknya. Latangkihul musyrikati. Janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Ini larangan menikahi orang-orang musyrik sampai orang-orang musyrik itu beriman, ya. Nah, ini yang diawali oleh fi'il nahyi, juga jumlah fi'liyah. Tapi kalau waknya itu tidak ada. Jadi masuk kepada jumlah fi'liyah ketika waknya dibuang, ya. Nah, itu contoh. Nah, kemudian yang contoh buatan sendiri, misalnya saya hapus la tasrob. Nah, la tasrob iman. La tasrob, janganlah kamu minum sambil berdiri. Nah, ini hadis Nabi ya. Ini hadis Nabi. Janganlah kamu minum sambil berdiri. Nah, yang bagaimana kalau contoh buatan sendiri? Misalnya la tajlis. La tajlis. La tajlis ala kubri. Ala kubri. La tajlis alal kubri. Janganlah kamu duduk di atas kuburan. Ya, jangan duduk di atas kuburan. Nah, ini jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il nahyi. Nah, itu tadi contoh-contoh fi'il madi, mudhari, kemudian amr dan nahyi sebagai contoh dari jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya, ini contoh-contoh jumlah fi'liyah. Nah, itu saja pertemuan singkat pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila tidak paham, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.